Jadi tanggal 16 itu 15-16 kita ke UGM tanggal 15, iya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri kan. Nah, jadi kami ke sana itu banyak di video saya lihat settingan, kata itu settingan orang datang ke tempat Jokowi. Wah, menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Jokowinya lari. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terima kami, wah kami sangat senang. Kami ke sana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Kalau kalian nggak ditemuin sama rektornya UGM, terus kalian mau kemana coba? Mau ke Sarkem. Terus nih, katanya tanggal 16 kalian itu terus mau ke Solo gitu ya. Di sana kalian tidak mau meminta kupat atau cemilan lebaran gitu ya. Kan makanan kalian itu kan bukan ketupat, bukan cemilan, bukannya onta itu makannya kaktus. Kalau kita nyediain kaktus buat kamu, kemahalan. Tadi kan kalian ngomong pengen ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau kayak gitu harus bikin perjanjian dulu. Kalau nanti nyatanya ijazah Pak Jokowi itu asli, setelah kalian lihat, kalian mau nggak masuk penjara? Ayo, mau nggak masuk penjara? Kata si Anu bahwa tuduhan ijazah palsu itu tuduhan bodoh. Padahal lihat ini buktinya. Dosen pembimbing skripsi Jokowi saat ini usianya 63 tahun. Pak Jokowi usianya 63 tahun. Masa usianya sama antara dosen pembimbing dengan Pak Jokowi? Mereka dapat kabar dari mana itu? Ternyata setelah saya selidiki, ya, dosen pembimbing Pak Jokowi itu usia 63 tahun, tapi beritanya di tahun 2014. Mereka potong ya, beritanya itu. Yang menuliskan usia Pak Jokowi, ya. Padahal itu beritanya tahun 2014. Si dosen berusia 63 tahun di tahun 2014. 10 bahkan 11 tahun yang lalu. Berarti sekarang umur udah berapa? 63 tambah 11 berapa adik-adik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang rencana para golongan pembenci Jokowi ya, atau golongan kardun gitu ya, yang akan menggeruduk rumah Jokowi setelah lebih dulu akan menggeruduk UGM ya. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 16 lah ya. Ya kita tunggu saja gitu kan ya, karena sudah tinggal beberapa hari lagi ya kan. Apakah benar-benar mereka akan berani berkunjung ke rumah Jokowi ataukah cuma membacot saja seperti yang sudah-sudah? Ya kita lihat saja. Karena selama ini mereka biasanya itu cuma membacot ya teman-teman ya. Bacot itu omdo ya, omong doang ya, alias nggedabrus ya kan. Iyalah seperti junjungan mereka ya. Abah burkun ya, abah burung kuntul. Dan nanti kalau mereka benar-benar berkunjung ke rumah Jokowi ya pasti mereka akan bikin narasi-narasi baru ya. Narasi yang menurut saya sangat aneh. Misalnya mereka akan mengatakan bahwa mereka dihadang para pendukung Jokowi. Padahal ya para pendukung Pak Jokowi ya memang ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi gitu lah. Apalagi kalian menyebutkan tanggal gitu kan, tanggal 15 sampai tanggal 16. Jangan salahkan kalau para pendukung Pak Jokowi juga akan berkumpul di rumahnya Pak Jokowi untuk menyambut kalian. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Semua pemimpin, termasuk Presiden Indonesia, tidak ada yang luput dari kesalahan atau kebijakan yang kontroversial. Menurut gue itu wajar, karena kita hidup di negara demokrasi dengan masyarakat yang beragam. Nah, tapi kenapa hanya Jokowi yang menjadi target kebencian yang sangat intens dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan Presiden Indonesia lainnya hingga saat ini? Pertama menurut gue adalah karena adanya harapan tinggi yang tidak terpenuhi. Ingat, Jokowi itu naik kekuasaan dengan pencitraan masuk gorong-gorong.
dengan berpura-pura menjadi orang biasa yang dekat dengan rakyat. Bedalah sama elit politik tradisional. Nah, hal itu menciptakan sebuah harapan besar bahwa dia akan membawa perubahan yang signifikan. Jadi ketika banyak kebijakannya justru melenceng, seperti proyek IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, atau dirusaknya demokrasi dengan memaksakan Gibran maju sebagai wapres, maka kekecewaan rakyat menjadi lebih mendalam dan berlipat ganda. Karena kontras banget dengan harapan yang dijual di awal. Jadi rakyat merasa sudah dikhianati oleh Jokowi. Alasan kedua adalah karena apa yang Jokowi tidak pernah perbuat, yaitu Jokowi gak pernah minta maaf loh atas semua kelakuan dan kebijakannya yang udah bikin rakyat susah. Ini artinya dia gak pernah mendengarkan dan tidak menghargai suara rakyat. Alasan terakhir menurut gue adalah karena apa yang Jokowi terus perbuat, yaitu Jokowi terus berusaha memperkuat pengaruh politiknya di belakang layar, terus melanjutkan agenda politiknya dan terus membentuk dinasti politik keluarganya. Jadi artinya, melalui Gibran sebagai wapres dan melalui Presiden Prabowo yang berteriak, "Hidup Jokowi!", rakyat Indonesia yang kecewa dan tersakiti masih menilai sosok Jokowi sebagai ancaman yang nyata dan berkelanjutan bagi demokrasi dan tata cara kehidupan berpolitik di Indonesia ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mau sampai kapan kita akan terus menjelekkan Jokowi? Nah, menurut gue, bukan menjelekkan namanya kalau apa yang disampaikan memiliki dasar. Bukan menjelekkan namanya kalau dengan alasan berdasar, kita terus mengingatkan sesama rakyat untuk terus peduli dan supaya sadar bahwa ada yang salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan menurut gue, kita harus terus melakukan itu sampai kita benar-benar yakin kalau Indonesia sudah terbebas dari pengaruh Jokowi dan dari dinasti politik keluarganya. Menurut gue, Jokowi nggak perlu lagi lah minta maaf, karena yang rakyat butuhkan sekarang adalah pengadilan Jokowi, bukan permintaan maaf Jokowi. Salam semangat antitesa 24. Halah, kata bilang aja, lu ini adalah salah satu ya orang yang mabok kecubung gitu ya, mungkin terlalu banyak yang di lu konsumsi gitu kan, atau mungkin lu ini bagian dari orang yang mabuk lem Ibon ya. Hahaha. Gak usah lah yang mengatakan harapan terhadap Pak Jokowi terlalu besar ya, sehingga ternyata Pak Jokowi tidak sesuai ekspektasi. Emang kalian memilih Jokowi ya? Emang kalian memilih Jokowi tahun 2014, tahun 2019, kalian ini berada di belakangnya Pak Prabowo. Aduh, sekarang mengatakan sampai kapan kita akan terus menjelekkan Jokowi? Apakah selamanya? Ya, kita menjelekkan Jokowi karena kita terlalu berharap banyak kepada Pak Jokowi. Kapan kalian memilih Pak Jokowi? Dari sini kelihatan teman-teman ya, para golongan pembenci, para haters ya, para buzzer-buzzernya anak wabah ya, itu suka sekali berbohong ya, memanipulasi data dan ini mudah sekali menginduksi mereka-mereka dengan EQ 78 ke bawah ya, karena rata-rata anak aba itu walaupun menganggap dirinya cerdas, sebetulnya faktanya EQ-nya cuma 78. Jadi mudah sekali diinduksi oleh orang-orang semacam ini ya. Lanjut. Nih kumpulan orang-orang goblok lagi nih. Jadi tanggal 16 itu 15-16 kita ke UGM tanggal 15, iya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri kan. Nah, jadi kami ke sana itu banyak di video saya lihat settingan, kata itu settingan orang datang ke tempat Jokowi. Wah, menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Takutnya Jokowinya lari. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terima kami, wah kami sangat senang. Kami ke sana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi.
Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Dari dulu yang dibahas ijazah palsu terus. Nah, bahkan presiden udah pernah tugas masih aja kalian bahas ijazah palsu terus. Kalian tanggal 15 mau di UGM Jogja ya kan? Kalau kalian nggak ditemuin sama rektornya UGM, terus kalian mau kemana coba? Mau ke Sarkem. Terus nih, katanya tanggal 16 kalian itu terus mau ke Solo gitu ya. Di sana kalian tidak mau meminta kupat atau cemilan lebaran gitu ya. Kan makanan kalian itu kan bukan ketupat, bukan cemilan. Bukannya onta itu makannya kaktus. Kalau kita nyediain kaktus buat kamu, kemahalan. Emangnya kalian itu siapa kok mau minta THR ke Pak Jokowi? Emangnya kalian itu tukang kebunnya Pak Jokowi? Pakai logika aja ya. Kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, kenapa dia bisa menjadi wali kota 2 periode, bisa menjadi gubernur Jakarta, bisa menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode? Berarti yang salah siapa tuh? Yang mengusung Pak Jokowi kemarin dari Partai Merah kan. Nah, berarti kalau emang ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu, berarti permainan politik di Indonesia ini yang menguasai siapa? Partai Merah kan. Iyalah. Onta-onta goblok. Delego. Aduh, menarik sekali ya. Netizen barusan menyebut inilah golongan-golongan orang bodoh. Goblok. Kumpulan orang-orang gak ngotak. Iya, betul sekali gitu ya. Dan tadi saya tergelitik dengan pernyataan netizen tersebut ya. Kalau kalian menggeruduk UGM ya kan, pertama-tama yang perlu dipastikan apakah kalian sudah membuat janji, mengirim surat ya untuk beraudiensi, bertemu dengan rektor dan lain sebagainya. Jangan asal geruduk gitu loh. Kalau asal geruduk nanti nggak ditemui oleh rektornya. Terus kalian mau kemana? Ke Sarkem. Aduh. Terus ke rumahnya Pak Jokowi nggak meminta ketupat. Ya iyalah, makanan kalian kan bukan ketupat. Astagfirullah. Lanjut. Jokowi Dodo. Sebenarnya ini orang-orang jelek ini stompel ini bukannya nggak lihat, bukan nggak punya mata, dia melihat yang datang simpatisan kepada rumah Pak Jokowi itu, kayak wisatawan ke sana ya kan. Sebenarnya mereka ini nggak seberapa, hanya yang datang ke tempat Pak Joko Widodo itu ya ribuan itu masanya yang datang ke sana ribuan, nggak seberapa. Kalau dibenturkan begitu sama mereka ini, adakan aksi, dilihat banyaknya bagaimana. Yang datang ke tempat Pak Jokowi itu lebih banyak dari mereka ini begundal-begundal politik ini. Bukan tidak melihat, tapi namanya nggak ada kerjaan kalau tidak bikin huru hara ya kan. Kalau tidak buat satu premium hoak begitu atau membuat masyarakat gaduh begitu, ya nggak ada kerjaannya sih. Iya kan, namanya lawyer HTI ini. Lihat lawyer HTI ini, FPI, ya kan. Ini pengacaranya, ini lawyernya. Jadi nggak usah didengarin lah ngomong yang, kalau manusia atau masyarakat yang sehat, ya benar-benar nggak mau dengerin ini. Kawan ini begundal begini. Masa nggak tahu, nggak lihat mereka, tapi nggak ada kerjaan, ya gini-gini aja kerjanya terus, ya kan? Nanti kalau memang kira-kira apa diajak damai, itu pikirannya berapa M. Nah, mereka ini kan belum dapat perdamaian dari aguan ini, makanya ribut terus ini. Si tompel ini, si muka jelek ini. Weh, sadar kalian weh, begundal, curut, bagudung, tikus tanah. Oke, kadal gurun. Iya, jadi biarin aja Pak ya, biarin aja mereka berkuar-kuar mau menggeruduk rumahnya Pak Jokowi. Mereka nggak tahu bahwa orang-orang, para pendukung Pak Jokowi ya, walaupun bukan pendukung aktif gitu ya, jadi masyarakat Indonesia sebagian besar ini kan merasa puas ya dengan kinerjanya Pak Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi sudah purna bakti, nggak sedikit mereka yang ketika lewat Solo itu mampir ke rumahnya Pak Jokowi. Mereka nggak sadar bahwa orang yang seperti ini jumlahnya banyak sekali.
Mereka cuma beberapa biji ya kan, paling banyak 30 biji. Nah, nanti bertemu dengan para pendukung Pak Jokowi yang berkumpul di depan rumah Pak Jokowi kurang lebih ya 1000-an gitulah. Terus mereka mengatakan kami dihadang. Aduh. Kami diintimidasi. Kami tidak diperbolehkan bertemu dengan Pak Jokowi. Ada. Itulah golongan-golongan manusia bertompel ya. Lanjut. Jokowi. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri kan. Nah, jadi kami ke sana itu banyak di video saya lihat settingan, kata itu settingan orang datang ke tempat Jokowi. Wah, menangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Nah, jadi kalau Pak Jokowi terima kami, wah kami sangat senang. Kami ke sana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Allah udah kasih rezeki yang cukup buat kami. Cuman kami minta Cie yang ngefans sama Pak Jokowi. Bilang aja kalian ngefans, gak usah malu-malu goblok. Kalian tuh pengen kan kayak masyarakat di luar sana yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kalian pengen gitu kan? Tenang. Ayo ngomong aja, gak usah malu-malu. Kalau Pak Jokowi itu, semua orang yang berkunjung ke rumah beliau itu pintu selalu terbuka. Baik itu yang sejalan secara politik dengan beliau maupun yang berseberangan secara politik, pasti beliau terima dengan baik. Jadi nggak usah malu-malu. Ngefans kan? Ayo ngaku. Pengen pansos ya? Tenang. Tai lu. Pakai ngomong settingan segala lagi, padahal nyata-nyata kalian juga pengen ke sana. Ini parah. Nih soal ijazah Pak Jokowi nih ya, soal ijazah Pak Jokowi. Tadi kan kalian ngomong pengen ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau kayak gitu harus bikin perjanjian dulu. Kalau nanti nyatanya ijazah Pak Jokowi itu asli, setelah kalian lihat, kalian mau nggak masuk penjara? Ayo, mau nggak masuk penjara? Karena selama ini kalian tuh sudah menyebar hoax dan telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan juga kampus UGM. Nah, kalian mau nggak di penjara gara-gara itu? Harus bikin perjanjian dulu dong. Enak aja. Tapi saya nggak yakin sama sekali kalau mereka ini datang ke sana tanggal 16 itu, nggak yakin sama sekali. Karena kenapa? Nanti mereka ini, orang-orang koplak ini menarasikan bahwa wah, kami nggak diperbolehkan ke sana, kami malah diintimidasi. Pak Jokowi malah memobilisasi pendukungnya untuk datang ke sana pas hari kita mau berkunjung ke sana. Pasti kalian ngomong kayak gitu, udah kebaca koplak. Ya kan? Kalau mau datang aja, nggak usah disebutin tanggalnya. Nanti kan dia kan sekarang tuh nyebutin tanggalnya. Nah, kebetulan nanti pada tanggal tersebut banyak nih yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, melebihi kelompok mereka gitu. Nanti mereka bikin narasinya kayak gitu. Oh, kita nggak diperbolehkan ke sana, kita malah diintimidasi segala macem. Pak Jokowi memobilisasi pendukungnya untuk datang ke sana pas hari kita berkunjung ke sana. Pasti kayak gitu, udah kebaca koplak. Kelompok kalian ini nih benar-benar memalukan. Berlindung di balik peci. Tai. Ya, sekali lagi, kalau mau ke sana aja. Pintu selalu terbuka untuk kalian semua ya, tanpa terkecuali. Yang mau berkunjung ke rumah Pak Jokowi silahkan. Nah, itu kan tadi udah saya bilang, baik yang sejalan secara politik dengan Pak Jokowi maupun yang berseberangan secara politik, beliau terima dengan senang hati. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah banyak drama gitu. Kalau mau ke sana aja. Tapi yang menyangkut ijazah tadi ya, kalian harus bikin perjanjian dulu. Kalau nanti nyatanya ijazah Pak Jokowi itu asli,
kalian siap nggak di penjara itu? Karena selama ini kan kalian sudah menyebarkan berita bohong dan telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan juga kampus UGM. Nah, kalian mau nggak mempertanggungjawabkan tuduhan kalian tersebut? Mau nggak? Kalau kalian mau di penjara, nanti Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazah aslinya. Ayo, siap nggak? Siap nggak? Jangan ngomong doang, kopla. Emang susah nih orang kayak gini, sumbu pendek kayak gini susah. Udah beberapa kali diklarifikasi sama pihak UGM sudah, sama rektornya sudah, ya kan, sama teman-temannya, tapi nggak percaya. Kalaupun nanti dilihatin ijazah yang asli, ya tetap kalian itu nggak percaya karena dasar kalian itu kebencian gitu loh. Susah ngomong sama yang sumbu pendek kadrun ini, susah. Nah, iya, saya juga sependapat loh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jimmy Swilo barusan gitu ya. Jangan-jangan kalian ini sebetulnya adalah para pendukung Pak Jokowi gitu loh. Untuk ngefans Pak Jokowi, tetapi cara kalian mencari perhatian itu salah gitu ya. Kalau para pendukung Pak Jokowi yang lainnya ya cukup mendukung gitu aja ya, walaupun nggak diakui oleh Pak Jokowi ya nggak masalah ya, karena memang faktanya mereka nggak kenal dan jumlahnya itu bejibun se-Indonesia ya jutaan gitu ya. Jadi ya nggak berharap banyak lah para pendukung Pak Jokowi termasuk orang-orang seperti saya ini ya membuat konten reaction politik. Kami sama sekali tidak terafiliasi dengan Jokowi, dengan Prabowo, malah kami nggak kenal dan nggak pernah ketemu ya. Tapi karena kami nggak memiliki ekspektasi yang berlebihan ya kami ya tetap aja gitu loh menjadi konten kreator, menjadi penyeimbang bacotan-bacotan para pembenci Pak Jokowi. Tetapi mungkin kalian ini ekspektasinya berlebihan gitu ya. Fan Pak Jokowi ingin mendukung Pak Jokowi tetapi ingin diperhatikan dengan cara apa? Menyerang Pak Jokowi. Tapi ujung-ujungnya ingin ketemu Pak Jokowi, ingin foto bareng. Kemudian di-upgrade gitu ya, dicetak di rumahnya dengan ukuran ya mungkin 100R lah. Aduh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya. Fitnah tentang ijazah palsu ini semakin menggila. Ya, mereka semakin mencari-cari cara agar masyarakat Indonesia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Awal fitnah ini muncul yaitu dari mulut Bambang Tri. Kita tidak tahu siapa Bambang Tri. Sekolah di mana dia? Lulusan apa? Siapa dia? Tiba-tiba muncul membawa isu bahwa ijazah Bapak Jokowi SD, SMP, SMA-nya palsu. Bahkan dia mencatut nama seseorang alumnus SMA yang katanya Pak Jokowi memasukkan ijazah dia itu. Tapi sang alumnus ini tidak terima. Kemudian dia mengklarifikasi ke publik bahwa nomor ijazah saya tidak seperti yang disebutkan oleh si Bambang Tri itu. Bambang Tri ini memfitnah. Pak Jokowi tidak memasukkan ijazah saya. Pak Jokowi memang lulusan SMA di tempat saya sekolah. Itu awal fitnah bermula. Kemudian saya membuat VT yang menyatakan bahwa ketika ada seorang akademisi mahasiswa UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, maka mustahil bahwa Pak Jokowi tidak kuliah. Karena sudah diakui oleh mahasiswa UGM bahwa Pak Jokowi lulusan UGM. Seperti yang dilakukan oleh Gilbrand itu ya. Katakan bahwa Jokowi lulusan paling memalukan dari UGM. Lalu si Rahma ini membuat podcast mendatangkan Bambang Tri. Rahma mengatakan, loh kalau udah sekolah kuliah di UGM berarti otomatis dia lulus SMA dong. Kemudian Bambang Tri ngomong apa? Dia memasukkan ijazah SMA. Sehingga dia bisa masuk kuliah UGM. Ini tidak masuk akal. Ya, jadi ada kolaborasi antara Bambang Tri dengan orang FPI yang sangat membenci Pak Jokowi karena ormasnya dibubarkan. Bambang Tri ini suruhan orang FPI. Dia ini gak punya pekerjaan, pengangguran. Yang diiming-imingi ratusan juta rupiah. Asal dia berani mengatakan sebuah fitnah bahwa Bapak Jokowi memalsukan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Sampai-sampai muncul pengacara-pengacara dari FPI. Muncul untuk menuntut ijazah Bapak Jokowi. Ijazah SMA. Bukan ijazah UGM. Itu awalnya. Tiba-tiba muncul lagi tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazah kuliahnya UGM itu palsu. Dengan memberikan bukti-bukti dulu itu dia kok berkacamata, sekarang enggak. Berarti dia pakai foto siapa nih? Oh ternyata fotonya si A, si B. Disebut nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Kemudian kumisnya pun dijadikan masalah. Banyak orang yang ketika muda ada kumisnya, tua kumisnya rontok banyak. Rambut aja dulu lebat, ketika tua rambutnya botak rontok. Kalau soal perbuluan itu wajar. Kalau dulu ada bulunya sekarang nggak ada itu wajar. Tapi ini dijadikan alasan, dicari-cari. Kacamata pun begitu.
Dulu berkacamata, ketika sudah tua tidak berkacamata lagi. Loh iya, kalian belum tahu. Kalau ketika muda kita minus, ya, minus 2 misalkan. Kemudian ketika usia kita beranjak tua 45, kita kan mulai, mata kita ini mulai mengikuti keadaan secara alami akan menuju ke plus. Lalu minusnya otomatis akan berkurang. Bahkan hilang minusnya menjadi plus. Dan kacamata baca tidak bisa dipakai. Dipakai kalau mau baca. Seperti saya dulu minus. Dari SD saya minus. Usia saya 45, saya mulai plus. Jadi minusnya sudah nggak ada. Sudah berkurang minusnya. Bisa membaca jarak jauh. Ya. Kalau dulu saya jarak jauh nggak bisa membaca. Nggak kelihatan. Sekarang saya kelihatan dari jauh tulisan. Kalau dari dekat malah buram. Nah itu karena plus. Jadi saya melepas kacamata saya. Masih banyak orang yang tidak percaya dengan ijazah palsu. Kemudian dimunculkan lagi. Dicari-cari lagi kesalahannya. Bukti-bukti yang mereka cari-cari. Fontnya katanya. Di tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Mereka lupa ya, bahwa tahun 85 ini sudah ada mesin ketik IBM yang memang ya font bawaannya itu Times New Roman. Saya dulu koleksi mesin tik. Dari mesin tik yang cetak sampai mesin tik yang halus, yang semi komputer IBM ya, sampai saya punya komputer. Jadi mereka ini nggak berhenti sampai di situ. Setelah Times New Roman bisa dipatahkan, mereka cari lagi bukti lain. Mereka mengatakan, kata si Anu bahwa tuduhan ijazah palsu itu tuduhan bodoh. Padahal lihat ini buktinya. Dosen pembimbing skripsi Jokowi saat ini usianya 63 tahun. Pak Jokowi usianya 63 tahun. Masa usianya sama antara dosen pembimbing dengan Pak Jokowi? Mereka dapat kabar dari mana itu? Ternyata setelah saya selidiki, ya, dosen pembimbing Pak Jokowi itu usia 63 tahun, tapi beritanya di tahun 2014. Mereka potong ya, beritanya itu. Yang menuliskan usia Pak Jokowi. Ya. Padahal itu beritanya tahun 2014. Si dosen berusia 63 tahun di tahun 2014. 10 bahkan 11 tahun yang lalu. Berarti sekarang umur udah berapa? 63 tambah 11 berapa adik-adik? 74. Jadi jangan suka kalian itu mencari-cari kesalahan karena gampang dipatahkan. Benar bahwa tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi adalah tuduhan paling dungu sedunia ya. Fitnah yang paling mudah dipatahkan. Makanya saya sering ngomong di live saya. Datangkan saya menemui pengacara-pengacara yang katanya menuntut Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Saya berani menghadapi sendirian. Karena apa? Ini mudah sekali dipatahkan gitu. Pembimbing Pak Jokowi ini diwawancara oleh seorang wartawan media massa. Sang dosen pembimbing Bapak Jokowi mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu kecerdasannya di atas rata-rata mahasiswa saat itu. Dan itu diakui. Ya, dosen bicara begitu depan wartawan. Tapi apa yang diberitakan oleh kubu sebelah? Bahkan ada orang profesor atau apa itu ya, wah bertitel lah kayak cerdas dia berbicara di podcastnya gitu. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah mengaku IPK-nya di bawah 2. Percaya nggak kamu Pak Jokowi IPK-nya di bawah 2? Dan dia sangat berani sekali menyebutkan angka IPK seseorang yang dia tidak pernah melihat. Dan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan ke majalah Tempo. Kapan Pak Jokowi diwawancari majalah Tempo? Sementara sejak tahun 2014, majalah Tempo selalu memberitakan hal negatif dan tidak berani mendatangkan Pak Jokowi untuk mengklarifikasi. Jelas ini tuduhan yang tidak ada buktinya. Tuduhan-tuduhan seperti ini sengaja disebarkan supaya rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan kita ini yang memberitakan, meluruskan fitnah-fitnah mereka, dianggap kita ini menjilat terus Jokowi, jilat terus. Ini emang penikmat bansos ini. Jomosnya Jokowi ini, ternaknya Mulyono ini, bela terus. Kamu nanti akan berada di akhirat bersama Jokowi, si penipu itu. So tahu ya, bahkan mereka bisa melaknat kita, menyebut bahwa kita akan berada di neraka bersama Pak Jokowi. Memang mereka siapa? Berani mengatakan itu ketika ada orang meluruskan fitnah. Kali saya menantang untuk mendatangkan saya. Kalau memang saya berbicara dusta, tentu saya tidak berani menantang. Tentu saya tidak berani didatangkan. Faktanya apa? Sampai detik ini tidak ada yang menelepon saya. Tidak ada yang mengajak saya berbicara, menyebutkan fakta-fakta tentang kubu Fafa. Nggak ada yang berani. Apalagi soal ijazah palsu Pak Jokowi. Tidak akan ada yang berani mendatangkan orang yang punya bukti-bukti, data akurat, menjelaskan bahwa tuduhan ijazah palsu itu adalah fitnah. Kalau dulu Anies Baswedan mengatakan bahwa barang siapa yang menuduh, maka harus membawa bukti. Bukan yang dituduh yang membawa bukti. Tapi sekarang Anies Baswedan berkata lain. Sering menyindir-nyindir soal ijazah palsu. Padahal dia tahu bahwa Pak Jokowi benar-benar lulusan UGM. Dia seorang rektor. Dia pasti tahu apakah benar Pak Jokowi lulusan UGM atau tidak. Sehingga di tahun 2014 dia mendukung Pak Jokowi mati-matian. Tapi sekarang dia berkata lain. Karena dia mengikuti arus-arus fitnah untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, lawan politiknya. Bahkan ada satu podcast lain mengatakan bahwa banyak orang PSI menyebarkan ijazah Bapak Jokowi lewat medsos untuk menutup-nutupi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini lucu sekali. Mereka bebas memfitnah, kita tidak boleh mengklarifikasi. Kita tidak boleh memberikan bukti bahwa itu adalah fitnah. Lucu sekali mereka ini. Dan mereka menuduh PSI. Katanya PSI. Padahal jelas-jelas yang memberikan bukti dan klarifikasi itu teman-teman alumninya Bapak Jokowi. Teman-teman satu lulusan dengan Pak Jokowi. Satu alumnus. Dan mereka sama-sama lulusan kehutanan. Dan salah satu
dosen di UGM mengatakan di UGM tidak ada teknologi kayu. Setiap tuduhan mereka itu selalu bertentangan antara satu tukang fitnah dengan tukang fitnah lainnya, pembenci satu dengan pembenci lainnya, bertentangan. Ada yang bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi ada yang mengakui Pak Jokowi lulusan UGM memalukan. Ada yang mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu, bahkan menuntut ke pengadilan, tapi ada yang bilang Pak Jokowi lulusan UGM IPK-nya di bawah 2. Karena inilah mereka terus mencari-cari kesalahan, meyakinkan orang bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sampai detik ini UGM pun masih menyatakan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM tahun 85, ijazahnya asli, ada nomor registrasinya, dan dia benar-benar lulusan kehutanan dengan titel insinyur. Ada kan orang juga yang menuntut UGM. UGM dituntut karena menutup-nutupi kepalsuan ijazah Pak Jokowi. UGM bicara apa? Sekali ber-UGM kalian tidak percaya. Universitas tua di Indonesia. Tidak mungkin UGM ini menerima orang yang punya ijazah SMA palsu. Tidak mungkin juga UGM ini menutup-nutupi kalau ada mahasiswanya yang memalsukan ijazahnya. Karena Pak, kredibilitas UGM-nya tercoreng. Tapi kalian ngotot mengatakan bahwa UGM dibayar, sehingga UGM menutup-nutupi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Orang yang mengklarifikasi fitnah kalian anggap orang jahat. Kalian anggap orang yang menjadi congos, yang dibayar, penggila bansos. Buzzer bayaran lah. Padahal tugas kita semua untuk meluruskan fitnah. Kalau kita masih ingin bumi ini berputar sebagaimana biasanya. Kalau kita masih ingin bumi ini tak pada polosnya. Di zaman fitnah ini memang sudah bisa dimaklumi, merajalela. Harusnya kalian berjuang meluruskan fitnah. Bukan menuduh orang yang meluruskan fitnah itu bayaran. Bukan menuduh orang yang meluruskan fitnah itu jongos, ternak, menjelek-jelekan. Kita ini sedang syiar supaya orang berhenti memfitnah. Tapi berangkat lagi kepada diri masing-masing. Apakah kalian mau menjadi bagian orang-orang yang tukang fitnah, atau bagian dari manusia-manusia yang suka meluruskan fitnah seperti saya, DJ. Terima kasih. Ya, sangat jelas sekali teman-teman ya apa yang disampaikan oleh anak jenderal barusan ya. Mama barusan ini yang sering rajin sekali membuat VT, juga membuat speech ya, mengomentari ocehan atau bacotan para pembenci Pak Jokowi. Ini nama akunnya adalah anak jenderal ya. Dan barusan kita sudah mendengarkan penjelasannya cukup panjang sekali ya, hampir 10 menit. Jadi agak-agak ngantuk, tetapi karena videonya diputar dengan lebih cepat gitu ya, jadi ya nggak jadi ngantuk, apalagi isinya daging semua. Dari penjelasan anak jenderal barusan kita sudah bisa memahami teman-teman ya, bahwa seperti itulah kronologinya ya, dan juga indikasi-indikasinya, analisis-analisisnya terkait fitnah ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Yang jelas tadi kita dengar bareng-bareng, yang pertama itu yang mengangkat ijazah palsu itu ya si Bambang Tri ya. Nah, yang dipersoalkan pada saat itu adalah ijazah SMA-nya Pak Jokowi. Tapi saya menganggap Bambang Tri ini mengalami gangguan, ya mohon maaf gitu teman-temannya, saya tidak menghina, memang menurut saya ada kelainan di psikologinya. Itu jauh sebelum Bambang Tri itu dipenjara gitu ya, ketika dia berkomentar karena dia mengaku mantan seorang jurnalis, sementara saya juga mantan jurnalis begitu ya. Jadi saya melihat Bambang Tri ini sepertinya ada mengalami kurang sesendok lah gitu. Dan ternyata orang kurang sesendok itu banyak pengikutnya gitu loh. Bahkan sampai sekarang Rismon ikut-ikutan menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu. Padahal dulu yang memulai adalah orang kurang sesendok. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang seorang emak-emak dengan nama akunnya anak jenderal ya. Bukan bagian depan tapi bagian belakang sendiri ya, yang mengulas dengan sangat lengkap terkait fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Menurut saya tentang kronologi tuduhan ijazah palsu tersebut sudah sangat jelas gitu ya. Dan dari penjelasannya tadi kita ketahui bersama bahwa awalnya yang dianggap palsu adalah ijazah SMA ya, bukan ijazah kuliah. Dan dulu saya sering mendengar ya dari Mbah Egi ya, bahwa yang dipersoalkan bukan ijazah kuliah gitu ya. Yang dipersoalkan adalah ijazah SMA, karena ijazah kuliahnya Jokowi di UGM tidak ada masalah katanya. Nggak ada persoalan dengan ijazah kuliah pada saat itu. Saya masih ingat betul pernyataan Mbah Egi tersebut ya. Lah sekarang yang dipersoalkan adalah ijazah kuliah.
Jangan-jangan besok yang dipersoalkan ijazah TK, ijazah PAUD. Aduh, kurang kerjaan emang orang-orang lucu ini ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.